Assalamualaikum sahabat pemilih, kembali lagi bersama podcast KPU Kabupaten Bogor dengan tema ngopi, yaitu ngobrol seputar pemilu dan pilkada. Mudah-mudahan sahabat pemilih dimanapun berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini atau episode kali ini akan didampingi oleh saya sebagai host, Jeki Apriman Saputra. Dan kesempatan hari ini, sahabat pemilih, kita dihadirkan oleh atau pemateri kita, narasumber kita, tokoh pemuda terbaik di Kabupaten Bungo yang sudah merambah lintang di dunia kepemiluan, sahabat pemilih. Mungkin sahabat pemilih sudah kenal sama beliau. Lebih dahulu saya kenalkan lagi, yaitu Bapak Sodri Hamzah. Gimana keadaannya Bapak Sodri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan beliau alhamdulillah baik, kita semua KPU Kabupaten Bogor ikut bahagia sahabat pemilih. Semuanya berbahagia. Mungkin sahabat pemilih, dari segi profil, saya sebagai host tidak perlu memperkenalkan beliau. Satu Kabupaten Bogor mungkin sudah tahu sama beliau, karena beliau cukup marah melintang di dunia kuliah. Di sini Bapak Sodri, Ya. kami sebagai sahabat pemilih Kabupaten Bogor ingin mengetahui dari divisi yang Bapak emban, yaitu sebagai divisi hukum dan pengawasan. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang divisi yang Bapak emban agar sahabat pemilih semua mengetahui tugas, peran dan fungsinya sahabat pemilih. Pak Sodri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup menarik bagi saya. Di KPU ini sendiri itu ada 5 divisi dan saya diamanahkan oleh teman-teman yang lain itu mengemban divisi hukum dan pengawasan, di mana divisi hukum dan pengawasan ini biasanya secara dari pusat sampai ke daerah itu orang menyebutnya divisi selimut, menyelimuti semua tahapan. Bagaimana peran serta dari divisi hukum ini sendiri, misalkan ada tahapan di divisi lain, penting bagi divisi hukum dan pengawasan itu memastikan bahwasanya apa yang dikerjakan dalam tahapan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti contoh, KPU Kabupaten Bungo mengeluarkan surat keputusan. Penting bagi saya selaku divisi hukum dan bersama jajaran saya memastikan bahwasanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini tidak bertabrakan dengan aturan ataupun yang selainnya, sehingga tidak menyebabkan sengketa-sengketa, baik itu sengketa proses maupun sengketa tahapan, gitu kan. Di tengah seperti yang kita alami per hari ini, mungkin kita tidak memiliki tahapan, namun kita juga punya peran penting terhadap memberi pendidikan politik kepada pemilih maupun dengan data keberlanjutan. Penting juga bagi kami divisi hukum untuk mengawasi ini serta juga sesuai dengan aturan yang berlaku dari apa yang dilakukan oleh teman-teman divisi lain. Selain itu juga divisi hukum juga punya tugas yaitu menerapkan kode etik bagi penyelenggara maupun di internal KPU ini sendiri sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU RI KPU RI provinsi dan KPU kabupaten, yaitu tugasnya mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan atau memantau supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri. Mungkin sekelumit itu. Baiklah Pak Sodri, dari yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa hal yang menarik sehingga sekiranya menurut saya sahabat pemilih atau teman pemilih perlu pendalaman lebih jauh atau beberapa pertanyaan lagi Pak Sodri. Ya. Yang pertama yang Bapak jelaskan tadi terkait
kayak data pemilih berkelanjutan. Ya. KPU Kabupaten Bungo Bapak jelaskan tadi mengeluarkan SK. Dari SK tersebut Pak Sodri, gimana masyarakat Kabupaten Bungo atau teman pemilih bisa mengetahui SK-nya tersebut? Termasuk kan surat keputusan, bisa tidak masyarakat ini mengakui? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini cukup menarik bagi saya dan perlu juga kita sampaikan bahwasanya KPU ini sendiri, baik itu KPU pusat, provinsi maupun kabupaten, dia punya namanya JDIH. JDIH ini yaitu Jaringan Dokumentasi Informasi dan Dokumen Hukum. Di laman JDIH ini khusus Kabupaten Bungo itu masyarakat secara umum bisa mengakses dan bisa juga mendownload ataupun membaca tersendiri di laman yang telah kami sediakan. Kebetulan dengan masuknya staf baru ini, CPNS yang baru diangkat ini, mungkin saya lebih memfokuskan beliau itu di operatornya JDIH ini agar tata kelola dari JDIH ini lebih baiklah nantinya, dan juga kita di JDIH ini juga punya sosial media lah, baik itu Facebook maupun Instagram dan lain-lainnya. Dan saya minta juga di forum podcast ini juga minta kepada pemilih untuk men-follow lah JDIH KPU Kabupaten Bungo, baik itu sosmednya maupun laman-laman yang telah kami sediakan. Itu bisa diakses secara umum oleh masyarakat banyak. Jadi bisa kita simpulkan Mas Sodri, Ya. sekarang setiap keputusan itu bisa diakses melalui JDIH ya Pak Sodri? Ya, bisa. Jadi tidak seperti yang dahulu atau stakeholder atau partai politik untuk mengambil keputusan harus datang ke KPU, tapi sekarang tidak begitu lagi Pak Sodri? Ya, dengan membuka laman, di lamannya itu sudah ada, baik itu keputusan, misalkan KPU menetapkan calon terpilih, nah itu sudah ada SK-nya di situ, maupun surat keputusan lainnya, baik di misalkan kayak kemarin kita baru saja menetapkan daftar pemilih keberlanjutan. Itu sudah bisa diakses berapa jumlah data pemilih kita, maupun yang meninggal maupun yang masih terdata di DPT kita. Jadi kalau dilihat dari segi teknologi, KPU sudah lumayan maju sekarang Pak Sodri. Alhamdulillah cukup maju. Tinggal inti dari pelaksanaan pemilu ini yaitu partisipasi ya. Tidak hanya kita bukan melepas diri dari tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, bukan. Tentu pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tidak terlepas dari semua elemen dan partisipasi masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Kita ambil contoh, misalkan ada pemilih kita yang tidak terdaftar dalam DPT. Tidak terdaftar dalam DPT artinya kan badan ad hoc kita ambil contoh ini ya, badan ad hoc kita itu menempel DPT yang telah kita tetapkan, kita tempelkan di desa maupun di tempat-tempat halayak ramai orang untuk mengakses ya. Artinya tentu harus ada partisipasi dari pemilih itu, apakah namanya terdaftar dalam DPT atau tidak. Artinya kan ketika dia tidak terdaftar dalam DPT, artinya dia harus berpartisipasi, memberitahu kepada petugas kita, baik badan ad hoc yang di bawah kita, baik PPS, PPK, maupun mendatangi langsung kantor KPU. Ini salah satu contoh partisipasi dari pemilih itu sendiri, maupun partisipasi ini banyak ya. Ada juga partisipasi itu dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Misalkan ada kecurangan, silakan dilaporkan. Gitu. Terima kasih. Oke Pak Sodri. Baik teman pemilih, kayaknya hubungan kita semakin menarik Pak Sodri. Tapi sesuai dengan tema kita Pak Sodri, ngopi, kita harus ngopi dulu Pak Sodri. Siap. Monggo dicicipi dulu Pak Sodri. Ya. Baik Bapak Sodri, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya sesuai yang Bapak jelaskan tadi. Salah satu yang saya ingat yaitu sebagai jika ada sengketa, maka divisi hukum dan pengawasanlah yang langsung mengemban tugas tersebut.
Sebagaimana yang teman pemilih ketahui, pada saat Pilkada Kabupaten Bungo kemarin, KPU Kabupaten Bungo mendapat pengaduan ke MK salah satu calon ya Pak Sodri. Ya. Otomatis Bapak sebagai garda terdepannya di sana ya Pak. Bisa dijelaskan apa kendala yang Bapak hadapi? Kalau bisa dikategorikan, Bapak itu panglima perang lah di KPU Kabupaten Bungo. Coba berbagi pengalaman sebagai Bapak yang bersidang di sana. Kami di KPU Bungo sering melihat Bapak tampil di YouTube MK. Coba Bapak beri sedikit tip atau kendala atau apa yang Bapak hadapi di sana, berbagi dengan sahabat atau teman pemilih Kabupaten Bungo. Baik, persoalan sengketa mungkin yang lebih menariknya itu persoalan gugatan Pilkada 2024 kemarin ya, yang digugat oleh salah satu pasangan calon yang mengakibatkan kita melakukan pelaksanaan pemilihan suara ulang. Selain dari itu, kita juga pernah mendapat gugatan yang di tempat yang berbeda. Artinya kita fokus pada persoalan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi ya. Persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi kemarin, kendala yang kami hadapi secara teknis itu saya pikir tidak ada. Kita menyiapkan alat bukti cukup lancar, menyiapkan jawaban itu cukup lancar. Cuman ada pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh badan ad hoc kita yang jajaran di bawah, dan itu kita juga sudah memberi surat teguran kepada badan ad hoc kita, maupun surat tertulis maupun apalah namanya, dan itu juga sudah masuk dalam daftar list kita berkaitan nama ataupun orang yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran administrasi. Persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi, mungkin kita ketahui bersama, kita kerja secara kolektif kolegial. Tentu dalam hal menyiapkan alat bukti ini kan tidak hanya sebatas divisi hukum, tentu kita juga melakukan koordinasi lah dengan divisi-divisi lainnya serta alat-alat bukti, sehingga alat bukti ini mulai dari jajaran KPPS sampai ke PPS, PPK, sampailah ke Kabupaten Bungo yang kita siapkan. Cukup menarik persoalan pilkada kita kemarin, karena satu-satunya kabupaten yang sidangnya sampai ke pembuktian yang membawa kotak. Mungkin Pak Jeki dan teman pemilih juga tahu dan mengikuti arena persidangan kemarin, bagaimana caranya kami setelah adanya keputusan oleh panel 3 yang kita ikuti kemarin itu, kita pulang ke KPU Kabupaten Bungo, sehingga kita dalam hitungan jam yang aksesnya dari Bungo ini ke Jambi itu cukup jauh, sehingga ya perlu koordinasi lah dengan lembaga lain dan kerjasama yang baik lah, dan syukur alhamdulillah kita tidak mendapati kendala dan kita bisa menghadirkan kotak sidang itu di persidangan. Kalau persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi ini, mungkin di acara podcast ini bisa-bisa berepisode ya. Kita bisa bicara soal jawaban, kita bisa bicara alat bukti, kita bisa bicara teknis dari pelaksanaan sidang itu sendiri, bagaimana kita mengatur ritme pekerjaan antara menyiapkan alat bukti dan yang lain-lainnya. Mungkin ini tidak cukup satu episode ini, barangkali kalau persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi ini. Namun yang jelas kita sudah melaksanakan, dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu kita melaksanakan PSU ya, PSU di 21 TPS, dan itu sudah selesai kita laksanakan, dan bupatinya sudah, syukur alhamdulillah, sudah dilantik gitu. Baiklah Pak Sodri, berarti alhamdulillah PSU-nya sudah selesai ya Pak Sodri. Baiklah sahabat pemilih, sesuai yang beliau sampaikan tadi mengenai sidang di MK akan dibahas pada episode selanjutnya. Baik Pak Sodri, kami minta waktu Anda atau
waktunya besok untuk menghadiri podcast ini bisa Om Sodri? Bisa, insya Allah bisa. Baik, bisa Tim, kita hadirkan lagi Pak Sodri. Karena sahabat pemilih pasti menunggu lagi tema itu Pak Sodri. Ya, Baiklah Pak dan sahabat atau teman pemilih terkait sidang di MK kita skip dulu, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi ada satu hal yang menarik lagi untuk kita bahas Pak Sodri, ya, terkait keputusan MK yang saya pernah baca Pak Sodri, keputusan nomor 173 yang isinya mengharuskan memerintahkan KPU Kabupaten Bungo untuk melaksanakan pemilihan suara ulang. ya. Bisa dijelaskan atau digambarkan ke kami atau kepada teman pemilih gimana prosesnya sampai akhirnya ditetapkan tanpa ada gugatan itu Pak Sodri? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan KPU Kabupaten Bungo untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di 21 TPS. 21 TPS ya Pak? Ya, 21 TPS. Gugatannya berapa Pak? Kalau kami boleh tahu. Kalau gugatan itu 64 TPS, namun yang dikabulkan itu 21 TPS. 21 TPS ini terdiri dari 8 kecamatan. Pelaksanaan pemilihan suara ulang yang kita laksanakan pada 5 April 2025 kemarin secara umum dan telah menghasilkan pemimpin Kabupaten Bungo dan sudah dilantik dan sudah bekerja lagi. Baik kita refleksi lagi pada pelaksanaan di 21 TPS itu secara umum mungkin ya berjalan dengan lancar, namun pada pelaksanaan PSU ini kan tentu kacamata masyarakat maupun orang lain kan tentu tentu menyoroti di TPS yang 21 TPS ini, ya kan? Dan kita juga bersyukur kepada KPU Provinsi Jambi, beliau secara kelembagaan KPU Provinsi Jambi juga terus melakukan terus membackup serta monitoring lah terhadap pelaksanaan PSU ini. Itu tidak hanya dilakukan oleh KPU Provinsi maupun Bawaslu juga seperti demikian, sehingga ada yang menarik Pak Jeki, pelaksanaan PSU kemarin itu di mana dari pihak kepolisian itu memasang kamera di 21 TPS. Di setiap TPS? Ya, di setiap TPS. Sehingga pelaksanaan PSU ini bisa diawasi oleh pihak kepolisian dan kita secara penyelenggaranya. Namun pada pelaksanaannya itu kamera itu tidak menghadap pada saat masyarakat untuk mencoblos. Dia pada dasarnya memantau di sekitar TPS apa saja kejadian-kejadian yang dilakukan. Dan syukurnya Pak Jeki, angka partisipasi pada pelaksanaan PSU ini kemarin, tentu karena ini PSU ya, meningkat ya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 27 November kemarin, sehingga ada partisipasi yang meningkat lah ya dibandingkan dengan 27 November kemarin. Secara teknis mungkin kita juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi, sehingga di setiap TPS ini, 21 TPS ini, kita selain diawasi dan dilakukan monitoring oleh KPU Provinsi dan lembaga lainnya, kita juga KPU Kabupaten Bungo juga meletakkan staf dan sekretariat agar pelaksanaan ini kalau ada masyarakat yang bingung ataupun KPPS kita yang kurang memahami teknis-teknis yang terjadi di lapangan, mereka bisa langsung bertanya kepada staf ataupun pihak provinsi ataupun kami komisioner pun pada hari pelaksanaan hari itu juga melakukan monitoring secara lengkap. Dan syukurnya Pak Jeki, setelah pelaksanaan itu dan setelah dilakukan penghitungan itu 1 hari dan dilakukan pleno di tingkat kecamatan selesai dalam 1 hari, dan selanjutnya kita melakukan pleno di tingkat kabupaten. Di pleno tingkat kabupaten
tidak seperti pelaksanaan pleno yang 27 November ya. Agak suasana pleno mungkin agak lebih santai, ataupun karena tidak ada lagi persoalan yang muncul. Karena di 27 November mungkin barangkali orang mengatakan ada persoalan yang muncul, gitu kan. Ketika pelaksanaan PSU kemarin, karena berkat kerjasama antara KPU Kabupaten dan KPU Provinsi dan kita sebagai penyelenggara dan stakeholder yang lainnya, syukurnya tidak berjalan dengan baik. Dan yang paling penting itu Pak Diki ialah bagaimana hasil pelaksanaan PSU ini bisa diterima oleh kedua belah pihak dan semua elemen masyarakat. Begitu Pak Diki. Baiklah, berarti dapat disimpulkan Pak, suksesnya pemungutan suara ulang di KPU Kabupaten Bungo adalah sukses dari KPU Kabupaten Bungo, KPU Provinsi, dan backup tentunya dari KPU RI dan seluruh stakeholder yang ada di KPU Kabupaten Bungo ya Pak? Ya, kurang lebih begitu. Karena TPS itu diawasi oleh pihak TNI dan Polri juga Pak Diki. Ini ketat, sehingga ya, tapi secara kelembagaan kita terus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pelaksanaan PSU ini silahkan diikuti. Bahwasanya pihak keamanan itu satu TPS itu 20 orang Pak Diki. Ya TNI dan Polri ya mengawasi satu TPS itu. Sehingga ya kita juga berupaya untuk menyampaikan pada masyarakat agar tidak takut, agar masyarakat tetap berbondong-bondong mendatangi TPS. Bahwasanya peran serta dari pihak TNI Polri itu dia mengawasi TPS itu, bukan untuk persoalan-persoalan lainnya gitu kan, sehingga masyarakat antusias untuk mendatangi TPS di 5 April kemarin. Baiklah teman pemilih, kalau berbicara terkait hukum, kalau sama beliau waktu cuma 1 episode nggak cukup sahabat pemilih. Maka dari itu, mengingat waktu dan kesibukan beliau yang sangat sibuk sahabat pemilih sebagai tokoh Bungo yang bergerak di kepemiluan, terakhir Pak Sudri, kami minta closing statement-nya Pak Sudri buat teman pemilih. Baik, kepada masyarakat dan teman pemilih, satu hal yang ingin saya sampaikan, baik itu dari segi penyelenggara maupun dari pemilih itu sendiri. Saya merasa seperti ini ya, karena adanya gugatan kemarin dan beberapa sengketa yang kita hadapi kemarin, tentu hal ini akan menambah ya, akan menambah wawasan baik itu internal KPU maupun wawasan bagi masyarakat Kabupaten Bungo secara khususnya, ya kan. Tentu mereka akan melek lagi di persoalan pemilu ini, baik itu persoalan teknis penyelenggaraan pemilunya maupun administrasi penyelenggaraan pemilunya. Hal ini kan tentu menjadi batu loncatan, tentu juga menjadi pengalaman lah bagi kami KPU Kabupaten Bungo untuk menyiapkan pelaksanaan baik itu pilkada maupun pemilu dengan sebaik-baiknya. Dan pemilih juga hari ini saya katakan bahwasanya pemilih di Kabupaten Bungo partisipasinya terhadap pemilihan itu tentu bisa saya katakan sudah naik. Tinggal kita mempertahankan serta agar bagaimana penyelenggara pemilu ini bisa menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Baik sahabat pemilih, demikian closing statement dari narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Sudri. Terima kasih, sama-sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.